Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmatnya Allah. Nikmat yang kita bisa nikmati, nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan, yakni nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa menghirup dan menghembuskan setiap detik nafas. Allah berikan kepada kita semuanya dengan gratis tanpa Allah meminta sedikit pun, kecuali Allah memerintahkan kita untuk mematuhi segala perintah-perintahnya, menjalankan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan penuntun untuk kegelapan di kehidupan kita, di dalam menjalankan dan mematuhi segala apa yang sudah menjadi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada lentera kita, kepada cahaya kita, kepada kekasih kita, yakni Nabiullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Al-Fakir, jangan pernah berpaling dari rahmat dan ridho Allah, yakni Anda semuanya mempunyai jimat. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, dan bukan suatu yang digunakan untuk aksesoris, namun jimat adalah siji kudu dirukmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk itu jangan pernah meminta selain kepada Allah. Sandarkan kehidupan ini, sandarkan kehidupanmu, sandarkan problematika kehidupanmu, sandarkan apa yang menjadi keruwetan di dalam hidupmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jimat yang wajib dan kita jaga senantiasa untuk setiap detik, setiap menit, setiap hari dan seterusnya. Ketika kita dilahirkan sampai kita mau dipanggil oleh Allah, itulah yang utama untuk menjaga jimat siji kudu dirumat, yakni ketuhanan yang Maha Esa di dalam qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir yang dhaif Hasyim Asy'ari akan mengijazahkan suatu amalan yang insya Allah amalan ini apabila panjenengan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang melihat yang ini mau melakukan dan mau mengamalkan amalan ini, insya Allah kehidupan Anda, problematika Anda, permasalahan Anda, keruwetan Anda akan Allah ganti 100% dengan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Apa katanya Allah?
Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan akan nemu kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan, setelah kesedihan, pasti akan menemukan suatu kebahagiaan. Apabila Anda menaiki suatu jalan, maka mustahil tidak akan menemukan jalan turun. Pada hakikatnya, setelah jalan naik, pasti jalan turun. Setelah kesusahan, akan menemukan kebahagiaan. Sesuai dengan firman-Nya Allah di surat Al-Insyirah ini. Maka untuk itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini saya ijazahkan kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun berada yang melihat tayang ini. Amalan ini saya dapatkan dari salah satu seorang kiai. Beliau adalah guru saya. Beliau termasuk kesilsilahannya adalah masih cucunya Allahumma gfirlah Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau masih ada keturunannya. Jadi amalan ini saya dapatkan dari seorang kiai yang beliau adalah masih keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Apabila panjenengan semuanya sahabat-sahabatku dimanapun berada ingin perubahan di dalam kehidupan, yang awalnya miskin berubah menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya tidak tercukupi, insya Allah akan tercukupi dengan melakukan amalan ini dan menjalankan amalan ini. Pokoknya siapapun yang melakukan amalan ini, apabila menginginkan suatu perubahan drastis, maka laksanakan dan kerjakan amalan ini. Apa amalan ini? Sholat 2 rakaat. Sholat apa aja? Boleh sholat hajat, boleh sholat istikharah, boleh sholat apa aja, pokoknya sholat. Waktunya kapan? Jam-jam di perubahan. Jam berapa itu? Kalau kita mengikuti waktu Indonesia Barat, maka jam perubahan antara jam 12 sampai jam 1. Siang apa malam? Jadi siang dan malam ini. Jadi sholat hajat atau sholat. Jadi amalan ini dikerjakan pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Siang, pada siangnya itu melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa aja boleh, yang penting sholat sunnah. Apabila zuhurnya pukul 12:04, berarti sudah termasuk di jam-jam perubahan. Yang penting antara pukul 12 dan pukul 1 siang, panjenengan harus melakukan sholat hajat 2 rakaat. Lalu dikerjakan pada malam hari antara pukul 12 malam sampai 1 malam. Tergantung wilayah menunjukkan waktu daerah mana. Kalau kita mengikuti WIB maka jam 12 sampai jam. Jadi sholat 2 rakaat ini dikerjakan selama 41 hari, 41 malam, tidak boleh putus. Apabila panjenengan mau mendawamkan, apabila panjenengan mau mengistiqomahkan, 100% saya menjamin kehidupan Anda akan berubah drastis. Kenapa? Karena kekuatan alam, karena kekuatan Allah, karena kekuasaannya Allah, karena kasihnya Allah mengalahkan segala murkanya. Maka untuk itu, marilah kita memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan supaya kita menjadi hamba-hamba yang selalu berpegang teguh ke dalam ketuhanan yang Maha Esa. Hanya sandarkanlah problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya memberikan suatu ijazah amalan ini. Amalan ini saya dapat dari seorang kiai yang beliau sanadnya termasuk masih cicitnya Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Jadi amalan ini melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu Gus? Sholat apa aja. Sholat hajat boleh. Sholat istikharah boleh. Sholat tahajud boleh. Kalau malam umpamanya. Kalau misalkan nanti pas kebetulan bertepatan dengan duhur gimana? Kan duhur bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau umpamanya waktu Indonesia Timur bisa pukul 12, bisa pukul setengah 1, maka itu termasuk sudah melakukan sholat. Jadi tidak perlu lagi panjenengan melakukan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain. Cukup di sholat duhur itu, kalau umpamanya sholat duhurnya menunjukkan pukul 12 sampai jam 1 siang.
Tapi malamnya harus mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat pukul 12 malam sampai jam 1 malam. Kerjakan selama 41 hari, 41 malam. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaannya. Mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, niatkan hanya untuk bermahabbah, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas support dan doanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, bisa seduluran selawas-lawase di dunia sampai dia yaumil qiyamah, dan dihindarkan dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya Al-Fakir yang dhaif Hasyim Asrori mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.